Tapi tadi gue liat Instagram lo kan, postingan-postingan Anda sangat bandel-bandelnya gue gadang sama temen-temen gue main gitar-gitaran di depan rumah. jamet ya. Iya. Gue pernah dikata-katain ya. Ini semua udah lengkap nih, udah kayak studio podcast nih, udah keren. Ini cuman kurang satu nih. Ini gambar presiden sama wakil presiden baru. Loh, saya sebagai buzzernya nih harus ini loh, harus ada loh. Udah ada yang datang nih. Pak Joki, Ya, temennya nih datang. oh boleh, bawa ke bawah aja. Ya langsung aja. Nah. Halo. Selamat datang. Mungil ya ini tempatnya. Mungil. Seperti saya juga memang mungil. Pendek saya kecil. Saya kecil segini. Gue ngeri kejengkang terus enggak ya? Enggak. Kursinya kita udah pas, sudah aman. Itu cewek lu Bang Coki? Nah, Yang tadi? menurut Anda? Kalau saya tidak bermain perempuan-perempuan begitu. Bagus dong. Saya pokoknya cowok baik-baik saya. Ya udah. Terlihat. Iya. Mending kita ngobrol aja, yang penting ngobrol aja. Iya. Oke deh, kita kali ini kedatangan pronounce yang bener tuh sebenarnya apa sih? Rachel. Sebenarnya. Chia. Rachel Florencia. Akhirnya lo singkat jadi Rachel Chia. Rachel Chia aja. Itu kesadaran lo bikin nama panggung lo jadi Rachel Chia. Enggak sih. Orang yang manggil. Gue nyingkatin nama IG aja. Terus semua orang manggil gue Rachel Chia. Singkatan IG-nya waktu itu? Rachel Florencia nama panjang gue. Iya memang. Singkat. Jadi Rachel memang Chia. orang yang nyingkat ya. Iya. Jadi ini panggilan orang. Iya. Ya memang. Iya benar. Memang begitu ya. Memang masyarakat kita tuh agak sulit untuk pronounce yang susah-susah. Florencia Bener. apa akhirnya disingkat jadi Rachel Rachel. Chia. Terganggu nggak lo? Enggak sih. Jadi kayak ya udah. Icon gue aja semua orang mengenal itu. Oke. Iya. Karena toh juga dipendekin juga keren ya. Rachel Chia ya. Enggak yang nyebrang banget kan. Bener. Neng gitu kayaknya enggak kan. Enggak, Masih enggak, Rachel enggak, Chia enggak, gitu. enggak. Emang keren banget ya. Paling orang manggil nama gue Rahel. Rahel, iya. Yang paling Yang nggak tahu. Yang paling mispronounce, yang paling sering tuh biasanya manggil lu apa? Paling sering ya Rahel sih itu. Rahel. Iya. Iya. Ya udah lah ya. Tapi buat lo gitu nggak penting ya? Nggak penting lah. Nggak penting Gampang banget. aja lah. Kita kedatangan Rachel Chia. Dia seorang, tepuk tangan dulu boleh? Dia seorang wanita cantik. Terlihat dari followers Instagramnya. Karena perempuan itu hanya terbagi jadi dua. Apa tuh? Wanita cantik dan wanita baik. Oke. Iya dong. Oke, benar. Karena saat dia kurang di departemen kecantikan, biasanya dia maksimalkan di departemen kebaikan. Oke. Gitu. Walaupun banyak di luar sana yang cantik dan baik. Betul. Gitu. Betul. Udah berapa sekarang follower Instagramnya? 1,5. Wow. Dari berapa lama punya Instagram? 2014 kayaknya. 2014. Sebenarnya proses lah. Lo nggak instan banget sih sebenarnya. Berdarah-darah kok. Berdarah-darah. Waktu itu 1 juta tuh di tahun berapa? 1 juta tuh di... Pasti inget dong. 2021 kayaknya. Wow, berarti proses banget men. Iya. Bukan yang overnight tiba-tiba langsung Enggak kayak lah, berapa ratus ribu langsung. TikTok Iya. main TikTok. TikTok main. Sebenarnya itu mulai gara-gara masuk podcast orang sih. Podcast si Berarti Om. awalnya enggak. Si Om. Enggak, lo kalau ngomong Om, gue juga udah termasuk Om. Ada Om. Lo lahiran tahun berapa? Anyway, sorry. 2000. Iya, 2000. Berarti kita panggil dia Om aja. Terserah, Om Coki, oke. terserah. Waktu itu main di podcast siapa? Denny Sumargo. Om Deddy. Om Deddy. Tahun itu tahun berapa waktu itu? 2021 kayaknya. Iya. Saat itu lo main di podcast itu. 2020. Iya. Terus dari situ barulah lo punya kesadaran. naik.
untuk bikin TikTok dan yang lain-lain? Enggak, justru gue buat TikTok dulu. Buat TikTok dulu, gue buat itu lah dulu tuh zaman-zamannya masih anime-animean kan. Gue buat impression gitu jadi anime. Terus nggak tahu naik aja. Itu pas pandemi. Pas semua orang lagi buka TikTok tuh. Iya. Terus diundang lah di Om Deddy, tiba-tiba aja. Oh, langsung di situ itu lo ngerasa itu titik lo ya, titik semuanya. Titik kenaikan kali ya. Iya, kayak titik kenaikan. Akhirnya gue dikenal gitu. Tapi memang apakah itu dari awal itu yang lo kejar? Emang lo punya target ke situ gitu? Atau emang itu terjadi di luar skema yang lo rencanakan gitu? Mungkin bukan target, tapi gue itu pengen pernah sampai di titik ini. Apa kayak punya mimpi gitu. Dulu tuh gue sempet nyanyi tahun 2014. Ini sebelum The Whole Podcast Deddy Corbuzier nih? Betul. 2014 gue masih 14 tahun. Gitu. Wow. Gue pengen masuk JKT48 waktu itu. Awalnya? Wow. Tapi tidak masuk. Oh, dan apakah merasa bersyukur? Iya. Oke. Iya. Walaupun ya memang sedih banget dulu awalnya. Ya kan? Iya. Terus. Anak kecil ya kan, gue pengen nari pakai kostum di teater. Pada masa itu lo ngerasa itu tuh impian banget ya? Betul. Mimpi banget. Terus gue nggak masuk, gue buat lagu sendiri aja abis itu. Gue buat lagu sendiri, terus gue nyanyi di event di Jepangan. Karena lagu gue memang genrenya gitu, J-popan. J-pop gitu. Cuma memang tidak terkenal aja dulu. Pada masa itu. Terus yang ternyata gue ikut masuk e-sport dan ternyata itu yang bikin gue naik. Dari e-sport itu baru abis itu pandemi lo bikin konten-konten, disitulah viral. Iya. Dari viral itu baru lo diundang Deddy Corbuzier. Disitulah lo merasa titik balik. Akhirnya lo dapet fame-nya ya. Dan itu bisa juga gitu. Sampai Deddy Corbuzier dan lo bikin konten tuh jaraknya berapa lama dari lo bikin konten pertama Deddy Corbuzier tuh? Kayaknya 6 bulan, 4 bulanan. Kayak gue kan cuma kayak konten-konten iseng aja kan, nggak ada nyampe gue pengen viral nih. Ternyata ya gitu. Dan setelah yang lo inginkan lo dapet nih, setelah yang lo inginkan lo dapet, ternyata gimana, Rachel? Sesuai dengan ekspektasi lo nggak? Apa ternyata ada perasaan kayak gini doang gitu, atau gimana? Enggak juga sih. Gue merasa pertama pasti nggak nyangka. Ya gua jelas. Nggak kaget. Nyangka. Kayak menang kuis ya. Iya sih kayak. Iya. Ya basically kan karena kita nggak pernah tahu giliran siapa yang viral saat itu ya. Betul, ya jelas. Betul. Make sense aja lo merasa nggak nyangka sih. Betul. Cuman di saat itu kayak anjir gue buat apa lagi besok ya. Jadi gue jadi terobses dengan insights itu. Dengan attention itu. Sorry, berarti lo adalah tipe yang saat lo dapet panggungnya, lo dapet pressure konten apa yang harus lo kasih gitu? Iya. Emang lo nggak merasa pede dengan keseharian lo? Menurut lo nggak cukup gitu doang? Nggak cukup menurut gue. Gue malah nggak pede. Wow. Iya. Gue harus membawa sesuatu yang aneh nih, sesuatu yang lain nih supaya orang nggak bosen. Gue mikir kayak gitu. Oh, soalnya ya, correct me if I'm wrong ya, gue ngeliat tuh beberapa konten kreator tuh saat dia dapet panggungnya, mereka sangat percaya diri untuk memaksa, tanda kutip ya, memaksa followersnya untuk melihat keseharian mereka sebagai konten gitu. Mereka tidak mau berepot-repot untuk berpikir gue harus bikin apa-apa. Ternyata lo nge-push diri lo sampai bikin konten ya? Itu dia. Itu gue tuh mikir, semua orang juga ngomong kayak gitu. Cel, kenapa lo gak buat vlog aja? Iya, lo tidak merasa semenarik itu? Hidup gue gak semenarik itu, gue bilang gitu. Iya. Lo nggak di level. Gue tuh cuma anak kuliahan doang yang suka buat TikTok, apa yang mau dilihat gitu. Iya. Tapi saya yakin sih ratusan ribu atau bahkan jutaan followers pria Anda merasa. Gua nggak tahu demografi sosial media lo, tapi iris kuping gua 80% kayaknya laki-laki. Iya. Dan memang 91%. Wow, tentunya laki-laki yang sangat. Tapi
gini, lu kan sosial media lu juga hidup, engagement lu juga tinggi. Dari awal lu dapet panggung, lo sadar nggak tipe-tipe orang yang following lo nih udah spesifik jenis tertentu, lo ngerti nggak maksud gue? Iya sih. Itu mengganggu nggak buat lo? Lumayan mengganggu. Tapi gue mencoba jadi devil advocate ya. Iya. Satu ini lo mengganggu. Iya. Tapi bukankah itu mereka tertarik karena konten-konten memang. lo? Ya, gue tahu memang itu resikonya. Cuman ya udah, gue ngapain lagi? Blok aja. Iya. Di level mana yang menurut lo masih menganggap ini lumrah dan lo udah menganggap ini mengganggu? Lo punya batasan nggak? Mengganggu banget. Ini biar kita tahu nih point of view dari e-girl ya, brand ambassador atau whatever. Iya. Yang mengganggu itu yang nyampe dia mention gue di story, terus dia pakai foto gue dan ada itunya. Pernah nyampe gitu kan gue suka ngeliatin story ya kan itu kan nggak bisa, gue nggak tahu story apa ya ngeliat gitu loh. Jadi di total udah berapa kali lihat? Dari Om Deddy sampai sekarang nih berarti udah paham jenis-jenis ya? Udah. Nah, tapi kalau itu memang sudah sangat mengganggu sih. Itu mengganggu banget. Dan bukan gue aja, ternyata banyak banget yang kayak gitu. Gue nyampe di edit AI. Itu sering banget. Terus... Di edit AI? Iya. What the fuck, man? Banyak banget sih itu. Terus gue pernah lagi live di IG. Gue kan, ya udah kita live bareng gitu. Ya. Terus... Tujuannya engagement aja kan? Iya, betul. Kan mungkin mau interaksi sama gue. Iya. Terus pas gue accept orangnya, gue kira itu jidat kan? Kayak oh enggak, bukan. Terus kayak semua komen udah kayak cel matiin. What the fuck? Ya mungkin lo pikir jidat, tapi kok ada belahannya? Ya kita kan nggak, maksudnya terbelah. Kita kan nggak tahu gitu. What the fuck, man? Nggak, maksud gue gini. Kalaupun ini buat mas-mas mesum di luar sana ya. Kalaupun Anda ingin mesumlah dengan gaya sih menurut gue. Mesum itu kan mindset. Betul. Baru nanti setelah mindset mesumnya itu outputnya kampungan atau enggak. Nah. Gitu kan. Menurut gua. Maksud gua kalau Anda mau mesum itu hak Anda. Iya. Selama Anda tidak melanggar hukum, kalau Anda mau mesum itu hak Anda. Tapi tolong outputnya dibikin berkelas lah. Oke, gila banget men. Dan pernah sampai trauma? Itu trauma, gue gak pernah mau live bareng lagi sih. Sama siapapun setelah itu? Sama siapapun. Nah masalahnya itu tuh dia pakai username temen gue. What the fuck? Iya, dia mungkin cuma kurang satu huruf gitu loh. Gue kira temen gue. Balik lagi ke soal bikin konten tadi. Lo kan adalah seseorang yang setelah lo tahu lo dapet panggungnya dan lo mempertanggungjawabkan, lo kayak punya sense of responsibility untuk oke, gue mau kasih konten nih. Apakah itu salah satu alasannya kenapa lo suka hal-hal ekstrim sekarang? Iya, gue mencoba hal baru terus sih, lebih tepatnya. Apa hal terbaru terakhir yang lo coba? Terakhir kali gue sekarang lagi belajar ngedrift. Itu karena kemarin gue beli mobil JDM, terus diajakin ngedrift. Udah jadinya nyemplung. Nyemplung aja. Dan kenapa ngedrift? Karena memang kebetulan kesempatannya dan ininya ada, jalurnya ada. Iya, kemarin tuh kayak disuruh coba ya kita buat konten ngedrift, namanya Akbar Rais. Iya. Awalnya diajakin konten doang, terus udah lu belajar aja deh. Terus habis itu dia ngide gimana kontennya kita buat turnamen. Diajaklah influencer-influencer lain. Wow. Terus sekarang lagi digedein lagi tuh. Banyak selebgram ikut ngedrift. Dan sejauh ini skill ngedrift lo kalau lo rate 1 sampai 10 berapa? Masih 7 lah. 7. Berarti masih tetap harus pakai sabuk pengaman ya? Masih dong. Enggak, lo tau gak Rachel? Ya memang harus sih, tapi maksud gue di pikiran gue tuh kalau skill lo tuh udah tinggi banget tuh orang udah bisa sampai tidur, bisa lo ngobrol gitu. 7 tuh berarti mungkin orang yang di samping lo gak teriak-teriak kali ya? Masih sih kayaknya. Soalnya enggak kayaknya sejago apapun lu kalau misalkan di passenger itu tetap serem. Karena goyangnya lebih parah di sini. Paham. Kalau kita nyetir mah ya udah nyantai aja. Tapi sejauh ini lo ngerasa ini akan kekal gak ke depan? Maksudnya kecintaan lo sama ngedrift nih
fase atau memang sesuatu yang akan cukup awet? Atau ini cuma salah satu dari bagian lo mencoba sesuatu yang baru supaya mas-mas mesum ini nggak mikirin yang lain gitu, sekali-sekali mikirin kopling gitu, atau mikirin asap mobil gitu. Menurut lo gimana? Masalahnya kalau udah drifting itu kan tahap paling atasnya udah jadi atlet kan. Iya, kalau gue sih enggak. Gue pengen keren aja bisa ngedrift. Jawaban yang sangat jujur sekali. Gue pengen banget ngedrift di Gunung Jepang itu. Kalau itu udah tercapai mungkin lo akan coba yang lain. Udah ya? Iya, udah. Oh udah? Udah. Wah sangat pendek sekali ya cita-cita. Tapi kalau misalkan, iya sih. Ada opportunity gue lawan mungkin drifter profesional ya, gue ambil. Oh wow. Berarti lo ngedrifting, tapi terlepas dari itu adalah salah satu lo coba sesuatu yang baru untuk konten. Itu lo pakai untuk meluapkan perasaan-perasaan tertentu nggak gitu? Kan misalnya ada orang kayak manjat gunung karena mungkin dia emosional tempat kerjaan, terus dia itunya panjat gunung atau olahraga ekstrim lain. Biasanya kan identik begitu. Kalau ini ada nggak? Atau cuma sebatas konten aja? Apa ya? Masalahnya ngedrift itu kalau misalkan lu lagi emosi itu bisa makin kacau kak. Oh malah dilarang? Iya. Oh, Gue pernah soalnya nabrak beton gara-gara gue lagi emosi. Sama mas-mas yang tadi live tadi tuh. Kayaknya ya. Kepikiran gitu kan lagi ngedrift. Anjing. Tapi menurut gua nanti kita bakal gali lagi perspektif. Karena gini, menurut gua perspektif lo keberatan nggak kalau dibilang e-girl? Iya, nggak apa-apa sih. Oke, lu merepresentasikan diri lu tuh sebagai apa sih? Konten kreator? Nah, itu coba. Biar gua tahu nih kita mulainya dari mana nih. Itu saya sendiri juga tidak tahu. Saya anak muda tidak tahu arah hidupnya kemana gitu kan. Berarti orang mikir, wah independen sekali. Padahal sebenarnya dia, saya tidak tahu. Oke, sambil lo berpikir, karena menurut gue dia cukup random ya. Dari seorang drifter, dulu tuh lo sempat ada di fase wibu-wibuan, lo sempat cerita kan? Nah kebetulan tim kita ini udah ngumpulin beberapa foto-foto lo waktu masih wibu. Aku masih wibu, oke. Coba kita review dan coba Anda pertanggungjawabkan gitu. Silakan. Ini lo umur berapa? Aku dapet. Oh di Facebook. Oke. Tapi lo paham kan, apapun yang lo post di sosial media selamanya akan di situ kan? Iya lagi. Oke, ada banyak pertanyaan nih. Ada banyak sekali pertanyaan. Oke, yang pertama, ini umur berapa? Dan saat itu apa yang lo pikirkan sampai lo merasa bahwa pose ini keren banget gitu? Kita tahun berapa? 2014 tahun gue. Captionnya dong, coba baca. Captionnya apa? Kenapa gak nyambung ya? Ya lagi. Udah rada kena tembak. Ayo, apaan sih? Nggak jelas sih. Oke, boleh gue baca captionnya? Boleh ya. Nih, ini captionnya. Dor. Ada yang kena tembak? Acelo, hehehe, hemat pagi semua, udah hari Senin, semangat ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke, jadi ini inspirasinya apa ini? Udah kak, jadi tuh gue tuh terinspirasi dengan teman-teman gue yang masuk JKT48. Mereka kan very idol banget. Gue juga, gue pengen, gue ini solo idol bro dulu gitu. Ya udah gue gini, gue juga men-treat fans gue kayak begini. Tapi pada saat itu untungnya secara like ini ada 244 like. Tapi nggak ada yang komen. Oh ada. Ada yang komen. 28. Dan ini sengaja kita potong karena mungkin yang komen juga lebih wadaw ya. Yang komen kayaknya lebih wadaw daripada caption Anda gitu. Tapi setidaknya dapat 244 like, oke lah untuk pada saat itu. Untuk yang belum siapa-siapa kan. Itu. Oke. Nah, aduh malu banget gue. Oke. Dan ini gue nggak tahu ini dapat dari mana tim kita. Ini sih menurut gue bukan wibu ya, ini tuh emo nih, emo. Ini emo face gue sih memang. Tapi ada yang lebih parah sebenarnya dari ini. Oke, sorry. Ini duluan atau ini duluan fasenya? Ini wibu duluan. dulu? Ini wibu. Baru Ini sebenarnya wibu juga. Oh, ini wibu juga? Karena masih ponian. Oh, iya. Ini waktu itu nggak jauh beda umurnya sama ini ya?
ini kayaknya 15 tahun, beda setahun. Beda setahun aja jauh banget ya Emang sama. beda ya? Enggak sih, mirip sih, Nah, memang mungkin mirip kalau sih. dilihat captionnya masih sama sih. Ini dulu tuh apa yang bikin lo suka sama Wibu, Rachel? Gua Sama sesuatu yang berbau suka- Jepang. Suka baca komik dari dulu, baca komik Doraemon, Nakayoshi kalau tahu dulu. Iya. Jadi itu sesuatu Emang yang suka aja gue. Oh, tapi lo suka komiknya kan? Suka. Tapi kalau pernah ke event Wibu? Pernah. Gimana interaksi? Kasih gua 2 kata untuk menggambarkan mas-mas yang ada di event-event ini. Kayaknya lo lebih takut ini daripada yang ngomong soal agama kemarin. Lo enggak, maksud gue tadi. Interaksi ya? Iya, tidak ada yang salah. Ini kan opini Benar, lo, benar, yang benar, mana benar, opini benar, lo tuh benar, bisa benar. salah, bisa benar gitu loh maksud gua. Jangan dianggap serius. 2 kata aja deh, yang terbersit. Atau kalau terlalu sulit 1 kata juga nggak apa-apa. Sambil lo berpikir, bener nggak sih Boba? Ya karena dulu kan dia pernah ada di event-event seperti itu. Memang brandingannya seperti itu sih. Oh, jawaban diplomatis. Karena kalau dia jawab benar, kayaknya 500.000 di unfollow. Ya, Tapi sih. sebagian iya. Ya, make sense. Iya. Fair. Iya. Jawabannya fair kok. Jawabannya fair. Benar. Bawa bawang juga bukan cuma Wibu doang kok. Betul. Semua komunitas ada yang orang-orang bawa bawang tuh ada gitu. Jadi menurut gua jawabannya diplomatis. Jadi apa? Udah ketemu 1 kata? Nempel. Oke, biarkanlah itu menjadi imajinasi. Biarlah itu menjadi imajinasi. Kalau gue nempel ya. Soalnya mereka tuh Maksudnya nempel sama hal-hal yang mereka sukai dong. Iya benar. Maksudnya itu Bisa, kan. bisa. Ya, biarkanlah itu jadi imajinasi menurut gua. Iya, Tugas kita nih sebagai orang dewasa memberikan ruang kepada penonton kita untuk menggunakan otak bagian imajinasinya. Betul, Rachel. betul. Jangan segala semua tuh jangan semuanya dijelasin menurut gua. Biar Nah, mereka yang iya. Tapi dari mulai fase lo yang perwibuan ini sampai lo yang sekarang, selera lo sama laki-laki itu berubah. Maksud gua, apakah dulu karena lo wibu lo suka cowok-cowok anim? Lo ngerti kan maksud gua? Oke, Cowok-cowok kayak Jepangan gitu. Apakah sekarang sudah berubah? Kebetulan gue sama semua sih dari awal. Apa? Kalau ada satu tipe yang menggambarkan tipe cowok lo, Tipe fisik ya. terserah mau fisik, mau sifat, apapun. Apa ya? Gue suka cowok yang mateng. Oke. Matang. Ini kita bisa belah nih. Ini bisa kita matang. Oke, matang. Matang in what way? Secara pembawaan kah? Oke, fisik dulu. Fisik buat lu nomor berapa? Fisik nomor 2 lah. Lah pada seneng nih. Pada seneng nih. Pada ada mas mesum tadi. Iya, aku ada harapan. Oke. Ya setidaknya acceptable lah ya. Iya. Setidaknya benchmark orang pada umumnya lah ya. Betul. Jadi fisik. Kalau itu nomor 1 apa? Personality dong. Personality tuh yang lo anggap personality tuh kayak gimana sih sebenarnya, Rachel? Yang Oke, gini deh. Gua kasih skenario. Oke. Lu tinggal jawab acceptable atau bikin ilfeel. Aman ya? Iya. Oke. Iya. First date minta dibayarin. Cowoknya Iya. minta dibayarin. Kayaknya pernah ya berarti ya. Ya. Atau first date yang bayarin ceweknya. Ya nggak apa-apa juga sih. Oke. Nggak apa-apa sih. Oke. Ya nggak apa-apa. Ini kan Nggak apa-apa. menurut lo. Benar. Nggak, gua nggak bilang salah. Benar. Oke. Mami boy. Mami boy banget. Anak-anak mami. Jadi apa-apa tanya mamaku dulu deh. Enggak sih kalau gue. Oke. Kayaknya itu nggak buat lo nggak ya? Nggak. Oke. Yang ketiga gamers. Gamers enggak sih. Oh lo nggak? Gue enggak lagi. Cepet ya, agak cepet. Oke. Enggak. Oke, gamers enggak? Enggak. Oke. Kalau dia
suka nonton anime banget? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Nggak ya? apa-apa. Itu preference-nya dia kan. Oh, Betul. Oke. Kalau dia pekerjaannya influencer juga? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Kalau dia suka ke klub gitu? Suka nightlife-nya jalan terus? Kayak ke dugem, apa segala macam. Pertimbangan nggak buat lo? Kalau misalkan itu udah jadi aktivitas tiap hari enggak sih. Mungkin kalau pace-nya aja nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Jadi dia pernah nakal gitu. Oh, udah nggak apa-apa. Jadi yang pernah nakal. Tidak yang masih nakal gitu. Enggak sih, iya bener. Iya. Oke. Berarti sebenarnya lo cari yang settle juga ya? Bisa sih, iya. Berarti sebenarnya dari beberapa jawaban lo nggak nyari yang problematik kan sebenarnya? Iya dong, bener dong. Dia nggak bilang lo nggak nyari yang problematik. Oke, gini deh. Iya. Red flag lo apa? Red flag gue. Selera musik jadi red flag nggak buat lo? Misalnya contoh lo lagi kencan, misalnya ngobrolnya nyambung, orangnya juga dilihat nggak jelek-jelek amat. Oke, tapi ternyata playlistnya misalnya kangen band semua gitu misalnya. Itu nggak apa-apa. Gue red flag mungkin kalau playlist dia jedak-jeduk. Oke, misalnya, menarik nih. Misalnya gimana? Jedak-jeduknya gimana nih? Jedak-jeduk TikTok. Jedak-jeduk TikTok. Ya. Itu lo agak susah ya? Itu enggak sih. Oh, lo kayaknya enggak deh gitu. Mau seganteng apapun. Iya. Enggak sih. Oke, berarti apalagi red flag lo? Aduh, gue banyak mentolerir red flag sih masalahnya. Banyak apa? Sorry, maaf. Mentolerir red flag. Oh. Oke, berarti bingung lagi. lo tipe yang ini ya, lo tipe yang kalau udah suka red flagnya jadi nggak lo lihat ya? Iya, jadi green. Wah, anjing itu agak bahaya sih. Anjing itu bahaya banget sih, men. Tapi lo sadar nggak itu bahaya? Paling tidak buat lo deh. Itu dia, makanya gue masih jomblo nyampe sekarang. Oke, lo kan berarti kan lo tahu nih bahwa lo berarti bucin nggak? Bucin gue. Sangat. Level kebucinan lo 1 sampai 10 berapa? 7 lah. 7 itu kayak gimana contohnya? 7-nya, misalkan dia pindah ke Belanda, gue ikutan pindah. Itu 9, mohon maaf. 7 itu nemenin syuting dari pagi sampai malam itu 7. Kalau pindah ke Belanda kan Anda ngurus visa. Anda mikir kerja di mana? Wah, gila banget sih. Tapi itu di pikiran gue, tapi gue secara logika tidak akan melakukan itu. Ya memang. Saat lo lagi dalam kondisi yang aman kan? Aman, iya. Tapi gue akan willing to do it gitu. Tapi pada saat lo ditaruh di posisi seperti itu, dimana keputusannya lo ngambil sesuatu yang gak masuk akal demi cinta, sama sesuatu yang masuk akal, lo lagi bingung nih mau ngambil mana? Biasanya lo cari second opinion nggak, Rachel? Second opinion, iya. Gue minta saran. Dan pada akhirnya keputusannya lo ambil yang mana? Sendiri sih. Berarti formalitas aja. Jangan-jangan apakah lu nyari second opinion untuk pembenaran keputusan lo? Lo pernah gak kayak gitu juga? Iya. Oh, wow. Jadi gue nanya orang yang kira-kira menyetujui opini gue. Lumayan ngeyel sih. Iya. Anjing. Tapi gimana ya? Menurut gua sambil nanti kita ke topik selanjutnya. Menurut gue tuh kalau ditanya tentang orang bucin ya, menurut gue bucin tuh nggak apa-apa, tapi harus bucin sama orang yang tepat. Betul. Karena kebucinan itu kan datang dari rasa peduli kan sebenarnya, dari rasa cinta yang sebenarnya bukan nggak salah. Iya. Tinggal si yang dibucinin ini cukup dewasa nggak untuk satu tidak memanfaatkan. Betul. Dan bisa mengarahkan ke hal-hal yang positif. Sejauh ini udah dapet belum yang dari kalau jomblo sih jawabannya ya. Belum ya. Belum. Iya sih. Paling lama berapa kalau gue boleh tahu lo relationship? Gue terakhir 1 tahun, 1,5 tahun. Itu rekor terlama. Iya, rekor lama. Wow.
Dan biasanya berakhir karena apa? Berakhir karena diselingkuhin. Bisa sih. Wow. Misalnya dari semua relationship lu yang berakhir karena diselingkuhin, itu kita nggak usah sebut nama ya. Yang berakhir karena diselingkuhin itu ada berapa kali? Misalnya dari 5 ada berapa kali yang berakhir? Gua itu pacaran cuma 3 kali, 2 kali diselingkuhin. Iya. Menurut lo kenapa bisa kayak gitu? Kayaknya guanya yang nyari tahu aja sih. Iya, gue tuh suka merasa kayaknya nggak ada yang nggak aman nih gitu. Jadi gue harus nyari tahu nyampe bener-bener gue secure. Itu kalau misalkan secure ya gue lanjut, kalau udah nggak udah. Sorry, rasa nggak aman lo tuh muncul dari kecurigaan atau keinsecurean? Itu 2 hal yang berbeda loh soalnya. Gue jadi insecure ketika gue tahu diselingkuhin. Itu pertamanya muncul gara-gara intuisi. Gue tuh apa bisa baca orang. Ini kok dia kenapa chatnya jadi begini ya? Ini kenapa ada kata-kata barunya? Apakah dapet dari orang mana gitu? Oke. Paham. Karena paham. Karena begitu bucinnya lo sama karakter ini, lo sampai tahu kalau ada sedikit aja ada yang berubah lo tahu. Iya, gue tahu dia tidur jam berapa. Wow. Itu. Lebih keserem sih itu. Itu sebenarnya bucin dan psikopat agak beda dikit sih. Lo suka Taylor Swift lagi jangan-jangan ya? Enggak sih. Oh untungnya sih. Kalau lo suka Taylor Swift fix cegil sih lo. Oke, lanjut. Iya. Jadi biasanya itu perubahan-perubahan kecil itu lo aware ya? Aware gue. Sampai akhirnya lo investigasi? Betul. Wow. Itu dia. Dan akhirnya intuisi lo tepat? Benar. Nah itu gue pernah dimarahin sama mantan gue kan waktu pas putus. Itu gara-gara pikiran negatif kamu aja. Dia alibinya kayak begitu. Gue bukan mikir negatif, emang itu negatif beneran gitu loh. Gue tahu itu masalahnya. Tapi dari pengalaman itu membuat lo jadi punya stereotype tertentu nggak dengan relationship atau dengan tipe cowok tertentu gitu? Dan akhirnya itu yang jadi menyumbang lu, kenapa lu akhirnya jadi cukup lama dalam menjomblo. Ada nggak? Ada stereotype? Apakah kayak misalnya lu jadi semua cowok sama saja gitu misalnya? Enggak sih, tapi gue percaya sih gue akan menemukan orang. Cuman ya nggak tahu mungkin di komunitas drifting mungkin? Mungkin. Iya. Lagi gini-gini. Lagi ngepot. Oke lanjut. Aduh. Cuma nggak tahu sih, dari situ gue jadi susah trust orang aja sih. Bukan laki-laki aja trust orang. Semuanya? Susah. Iya. Karena lo merasa itu bagian dari defense mechanism lo? Iya, mungkin kayak nggak semuanya orang tuh ada yang pure baik gitu. Ya, make sense. Tapi sejauh ini kebutuhan untuk berpartner belum menjadi kebutuhan yang mendesak dong? Iya. Udah berapa lama jomblo kalau gue boleh tahu? Saat 2022, 1,5 tahun. Dan apa yang lo rasakan setelah jomblo 1,5 tahun? Sepian. Berarti udah jadi kebutuhan dong atau gimana? Gue mencoba berdamai dengan kesepian gue gitu kan. Cuman ya udah sih. Ya memang inilah teman-teman. Kalau 1,5 tahun jomblo, yang akan terjadi sama Anda adalah ikut komunitas drifting. Nanti kalau udah 2 tahun panjat gunung. Kalau udah 3 tahun udah makin ekstrim lagi dia jadi. Nanti kalau udah 5 tahun dia jadi cewek rimba. Mungkin. Ya tapi once again menurut gue itu perjalanan ya. Iya, gue masih 24 kan. Lo masih. Kalau misalnya sekarang, kita kan nggak pernah tahu, Rachel, siapa yang nonton podcast ini. Dan siapa tahu calon jodoh lo itu nonton podcast ini, siapa tahu ada yang manifest apa. Yang sekarang tuh yang paling penting tuh buat lo tuh kualitas apa sih dari seorang cowok? Kualitas apa yang paling penting? Kesampingkan dulu lah mengenai fisik apa segala macem lah gitu menurut gua. Gua udah terlalu lama hidup di dunia ini untuk lihat bahwa biasanya yang cakep dapat yang jelek biasanya.
Jadi menurut gua di zaman modern sekarang nih fisik nih udah nggak terlalu relevan lagi untuk nyari partner yang langgeng gitu. Betul. Kalau buat gua ya, gua nggak tahu kalau buat orang. Kualitas apa yang lo cari gitu? Cowok yang bisa komitmen sih. Agak berat sih. Berat, sulit. Menurut kalian gimana kak cowok? Satu hal yang sulit ya. Tapi sebenarnya gini Rachel. Sebenarnya semua cowok tuh pengen komitmen, tapi kalau sampai ceweknya tahu jam tidur agak serem sih. Waduh. Jadi salah gue. Wajar, tapi menurut gua Rachel ya, yang namanya perempuan tuh cari stabilitas tuh adalah sebuah kewajaran. Benar. Pada akhirnya mau laki-laki kek, mau perempuan kek, dalam berpartner itu pasti nyari stabilitas dan nyari orang yang mapan memang. Betul. Nah, cuman mau apapun profesinya, mencari yang mapan dan mau komitmen tuh pasti memang susah dan harus trial dan error. Dan Aman. yang aman nih maksudnya gimana? Ya itu, gue merasa aman, gue nggak ada rasa curiga-curiga itu. Menurut lo baru bisa merasa aman kalau seperti apa? Keamanan yang lo harapkan tuh, walaupun nanti mungkin kalau udah kejadian nggak seperti itu, tapi keamanan, lo baru bisa merasa aman dan tidak akan curiga sama pasangan lo kalau apa? Lo boleh ngecek HP-nya? Enggak juga sih. Keamanan yang kayak gimana? Nggak tahu sih, itu kayak muncul aja gitu loh. Ketika Oke. gue merasa tidak aman tuh kayak, ih apa ya gitu loh. Nggak tahu sih. Intuisi yang nggak bisa dijelaskan ya? Cewek Ya, tuh punya ya. intuisi itu. Iya. Ya mungkin lo harus cari cowok-cowok di kantor KPK kali ya. Yang jujur. Bener. Yang jujur, berintegritas. Itu tuh ciri-ciri ketua KPK loh itu semua. Yang kamu cari semua tuh ciri-ciri ketua KPK. Anyway, sambil kita ngobrol lanjut, lu juga kan gini ya, sebenarnya kayaknya yang selama ini orang tuh luput untuk memahami soal Rachel adalah kebanyakan orang kalau ngomong sama Rachel tuh, sorry ya kalau gue menyinggung ya, tapi menganggap lu sebagai objek. Gue nggak tahu apakah karena culture atau apapun itu. Lu sadar nggak sih? Apa mungkin karena ada pekerjaan lo atau apa lo tuh yang akhirnya kebanyakan orang tuh menganggap temen-temen seangkatan lo atau pekerjaan lo dianggap sebagai objek. Bahkan lo sempat dijadiin waifu gitu. Iya. Buat lo gimana caranya lo bisa berdamai dengan itu semua gitu? Kan nggak semua invoice-nya. Invoice-nya. Iya. Apa lo mengerti bahwa itu resiko pekerjaan atau gimana sih? Mungkin di satu sisi gua suka attention kan. Oke. Iya. Jadi kayak oke, menurut gua cantik ya udah gua post aja kayak begitu. Terus tidak luput juga dengan ya udah kita nggak bisa kontrol reaksi orang gitu kan, orang mana yang ini. Tapi ya juga ada sisi orang yang bisa melihat gue positif. Ini adalah sebuah art. Ini adalah dia cosplay aja gitu. Ada juga ya udah yang begitu gitu kan. Berarti lo balik lagi ke pada akhirnya mau konten seperti apapun itu bukan di lu ya, Iya, kontrolnya. iya. Kontrolnya di orang ya. Betul. Dan lu cuman yang penting niat lo nggak ke arah sana. Betul. Biar itu interpretasinya lo serahkan Iya, ke. dan orang-orang yang seperti itu objeknya mungkin bukan yang seksi-seksi doang, enggak sih? Ada yang ya. Tapi kalau dibalik perempuan juga punya point of view yang sama nggak ke lawan jenis? Ke gender yang berbeda gitu. Kebanyakan kan stereotipnya kan adalah laki-laki nih ke perempuan gitu. Perempuan juga punya perasaan yang sama nggak ke laki-laki gitu? Dari yang lo sebagai perempuan, mungkin lo tidak menjawab menjadi perwakilan perempuan ya biar nggak problematik ya. Paling tidak dari diri lo sendiri aja. Objek berarti ya, tadi kita ngomongin objek. Iya, udah takut nih gue. Enggak, ini jawaban pribadi, lo tidak mewakili siapa-siapa. Iya, ya. Mau ada mungkin sebagai objek imajinasi. Iya. Mungkin kayak gue punya idol Korea gitu. Gue mungkin mengimajinasikan kalau misalkan gue ketemu sama dia, terus kita punya chance untuk menikah, misalnya kayak gitu. Gue soalnya pernah di masa itu kayak gue pernah jadi K-popper akut. Dulu gue ada fase. Iya, face yang kayak Anda cukup gitu. banyak ya. Wibu, K-popers, drifter,
Gue nggak kebayang sih 5 tahun. Harusnya kita tunggu setahun lagi. Gue manusia. Banyak banget. Gue manusia gitu. Iya. Lo manusia. Iya. Make sense. Sangat make sense. Berarti lo juga pernah ada di fase itu ya? Iya. Apakah itu lo jadiin pemakluman juga untuk orang melakukan hal yang sama ke lo gitu? Nah, itu mungkin yang itu outputnya tergantung outputnya. Itu lu jadikan untuk diri lu sendiri atau lu mau jadi kampungan gitu. Iya. Nah, sebagai orang yang gue tadi lihat Instagram lo, gue belum follow, nanti gue follow. Tapi tadi gue lihat Instagram lo kan postingan-postingan Anda sangat postingan Anda tuh ya membuat mas-mas mau live streaming tadi itu yang ada jidatnya. Walaupun memang bukan salah lo, tetap orang yang itu yang gila menurut lo. Tapi balik lagi, gimana tanggapan lo dengan orang yang ngepost segala sesuatu yang seksi? Kan kadang gue mencoba ngasih lo skenario ya. Ini bukan point of view gue. Ada cewek ngepost baju seksi, terus dikomentarin genit. Terus dia marah. Kalau nggak mau dikomentarin genit ya jangan ngepost seksi dong. Menurut lo sama the whole situation itu gimana? Lo punya pandangan atau gitu? Nah itu tuh. Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Dua-duanya sama-sama aneh sih. Yang kita. Yang ngepost juga salah. Ngepost salah. Kenapa lo harus marah gitu kan? Lo harusnya lebih tahu lah resikonya. Terus yang komen juga. Iya gitu. Ngapain kampungan gitu. Berarti semuanya punya peran ya? Iya punya peran dong. Berarti setiap lo ngepost nih semua video lo itu, lo sudah dengan mindset ada risiko yang akan datang bersama postingan itu. Tahu. Berarti lo baca gak komen-komennya men? Baca. Ya? Gue baca semua. Wow. Lo udah kebal berarti sekarang ya? Lumayan kebal. Wow. Lo komen genit lo anggap pujian gak? Komen genitnya seperti apa dulu? Kalau genitnya gombal ya udah gitu. Kalau genitnya udah ke harassment, lo pernah nggak lo ngeblok? Ngeblok sering. Biasanya yang ngehina. Tahu lah ya. Iya. Yang menghina tuh baru lo blok ya. Betul. Oke. Berarti sebenarnya menyakitkan. Lo ada juga hina-hinaan yang masih menyakitkan buat lo ya? Masih lah. Kayak gue nggak tahu sih, akan ada selalu followers baru, akan ada selalu orang yang baru pertama kali ngelihat gue. Menurut gue gitu. Hinaan apa yang kira-kira aja yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang yang kalau kamu aku dihina gitu misalnya? Gue pernah dikata-katain ya kayak gitu. Menurut Iya. Dan itu buat lo udah too much ya? Too much. Tapi lo pernah tahu nggak yang pasti akunnya akun bodong kan? Akun bodong. Akun bodong. Tapi lo sadar waktu lo blok dia bisa bikin akun lagi? Iya sih. Iya juga. Benar. Tapi nggak apa-apa kan menurut gue. Itu dulu sih gue. Tapi sekarang ya udahlah. Gitu. Nah sekarang ini kita nih masuk kalau di obrolan sama gue kan kita identik dengan segala sesuatu yang dianggap orang kan problematik atau dosa dan yang lain-lain gitu ya. Kita sekarang ngomong tentang pergaulan. Lo consider diri lo ada di circle dengan pergaulan yang sehat? Atau so-so atau enggak? Kalau di circle gue sendiri, sekarang sih sudah menuju baik. Circle gue ini ada fasenya juga. Ya terlihat dari Wibu tadi. Saya sangat yakin ya. Saya sangat yakin grup WhatsApp Rachel yang ini pasti ada yang profile picture-nya pakai baju Naruto ada. Pasti ada gitu. Ya kan circle kan sekarang udah ada di yang lebih baik. Iya. Terus sekarang circle drifter gue. Tapi kita flashback dikit dong. Bukan untuk mengglorifikasi tapi untuk reminiscing aja, untuk ngobrol-ngobrol yang mungkin kalau bisa kita ambil pelajarannya paling enggak buat lo. Dulu di pergaulan-pergaulan yang kalau lo inget sekarang wadaw banget tuh dulu apa aja sih? Ada nggak momen-momen pergaulan-pergaulan yang pernah pernah clubbing? Pernah lah ya. By the way gue tuh fasenya itu gue tuh dari Cianjur Kak. Oke. Gue dari Cianjur, 17 tahun gue hidup di Cianjur, nyampe SMA. Itu di Cianjur tuh nggak ada bioskop. Ya.
gue sebandel-bandelnya gue gadang sama temen-temen gue main gitar-gitaran di depan rumah. Jamet ya? Iya. Main kuarnet gitu. Itu senakal-nakalnya gue. Pada masa itu. Oke, dan silakan. Ya, terus umur 17 tahun gue pindah ke Bandung. Oke. Itu di saat itulah gue mulai tahu clubbing. Oh, gitu. Oke. Pada saat itu saat lo tahu clubbing, kenakalannya naik lagi ya? Iya. Ya nggak usah detail lah, tapi intinya seperti itulah ya. Oke. Berarti kalau tinggal bareng pernah? Nggak pernah? Nggak pernah. Wow. Sebucin-bucinan lo nggak pernah tinggal bareng. Itu sesuatu yang memang nggak pernahnya nih karena nggak kejadian atau memang itu yang lo jaga? Kebetulan gue tinggal sama orang tua. Oh, bagus. Berarti karena situasi ya? Terus pas gue pindah ke Jakarta juga, ya gue ini yang bayar apartemen sendiri gitu. Oh. Oke. Berarti untungnya sampai sekarang itu belum pernah terjadi ya? Iya. Ya kalau udah terjadi juga it's okay. Lo setuju nggak kalau misalnya kalau ini menurut lo aja sekali lagi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Menurut lo secara umum cowok dan cewek mana yang paling nakal menurut lo? Secara umum by gender? Aduh, kayak cowok sih mungkin. Oke. Cowok ya. Kenapa lo datang? Apa karena dari 2 kali diselingkuhin tadi? Atau kenapa lo datang? Enggak juga lagi, iya lagi. Enggak tahu deh. Ya nggak apa-apa. Menurut gue Rachel nggak ada jawaban yang salah, nggak ada jawaban yang benar. Yang ada jawaban Rachel. Iya, kan yang pengen gue tahu jawaban Rachel. Menurut cowok? Cowok sih. Kenapa cowok? Kita by data aja kali ya. Misalnya kita ke klub paling tuh tidak di lu ya data cowok. Iya. Tapi Rachel juga tahu kan ada juga loh cowok-cowok yang nggak ke klub. Iya. Yang live sama memang, lo tadi yang kayak tergantung pengalaman kalian masing-masing deh. Iya. Benar. Kalau di pengalaman gue sih cowok gue melihatnya. Tapi kalau lu sempet cerita kalau anak sekarang tuh lebih susah diatur atau mungkin lebih punya pandangan sendiri. Gini, lo consider diri lo Gen Z nggak itu dulu deh. Lo kan 24 tahun. Iya. Lo consider diri lo bagian dari sebuah generasi yang disebut Gen Z nggak? Iya. Oke. Gen Z. Menurut lo stereotip tentang Gen Z betul atau tidak? Berapa persen betul? Stereotipnya yang mana dulu? Terserah lo mau mulai dari yang mana? Stereotip Gen Z. Misalnya contoh tidak kuat under pressure misalnya. Iya. Ya menurut lo betul atau tidak? Betul. Oh ya? Betul. Tapi gue ngeliat lo kayaknya lo kuat sih under pressure. Masa sih? Lah. Gak tahu ya. Bro, foto dengan kesadaran penuh. Bro, foto dengan kesadaran penuh dan merasa ini keren nih. Ini mindsetnya gokil loh bro. Berarti buat lo tuh stereotype tentang Gen Z tuh ada yang betul, ada yang enggak. Iya. Kalau under pressure menurut lo betul? Iya. Yang bisa crack under pressure gitu. Iya. Mungkin itu kayaknya Gen Z itu kebanyakan sosial media deh kak. Dia tuh kebanyakan self diagnose. Lo pernah ada di fase itu nggak? Pernah. Oke. Tapi gue atau lo pernah ke clinically yang memang mendiagnos lo punya? Enggak. Nah tapi itu gue tidak pernah nyampe. Gue kayaknya harus ke sini supaya dapat obat gitu loh. Lo nggak pernah? Nggak pernah. Untungnya orang-orang di sekitar gue selalu ngebantu gue gitu. Ya udah lo kalau begitu apa? Lo olahraga, lo baca buku, betul, gitu. Betul. Masalah diselesaikan. Gitu. Ya, bagus itu circle yang sangat oke, sangat oke. Dan gue lihat kan belakangan ini tadi kita ketemu juga lo udah mulai ada tato nih. Iya. Dari tahun berapa lo mulai bertato ini? 2020. Kenapa sampai 2020 lo memutuskan untuk tato? Dari bertahun-tahun sebelumnya lo punya kesempatan banyak. Sebelum-sebelumnya gue nggak pernah berpikir untuk tato sih. Iya, terus kayak. Dan gue tahu sebagai orang yang bertato, sesama orang yang bertato, gue bisa lihat orang yang kemungkinan besar akan penuh badannya dengan tato. Lu kayaknya salah satu. Masa sih? Yes. Ya lagi gue baru tahu tadi. Gue punya feeling tato tuh buat lo apa sih? Tato.
seni, karya seni. Oke. Iya, dan meaningful. Hidup lo yang sangat Placementnya gitu, gue kayak ada meaningnya sendiri. Iya. uh, Gue lumayan memaknai hidup sih. Oke. Iya. Oke, kalau gitu gue nggak akan tanya setiap tato ini meaningnya apa. Nggak usah, karena pasti sedih ceritanya. Menurut gue gini, menurut tau gak kenapa saya? Menurut gue, biar yang tanya meaning setiap tato lo itu privilege yang akan jadi partner lo nanti aja. Nah, Saya tidak ingin merebut privilege itu dari Itu Anda dia. yang akan menjadi partner selanjutnya. Nanti kan nggak seru kalau lo udah cerita. Bener. Tiba-tiba ini maksudnya nonton aja podcast sama Coki. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh. iya sih. Kayaknya enggak deh. Bener, Menurut gue bener, podcast ini kan gue cuma mengenal lu tuh as a person gitu. Bener. Anyway, gue juga Aja. penasaran ya, pengen tahu opini-opini lo tentang artikel-artikel atau berita-berita yang ada saat ini. Ini salah satunya ini nih, gue mau tunjukin ini. Lo penggemar boyband nggak? Dulu. Iya. Apa boyband terakhir yang lo suka? Boyband terakhir, aduh. Gak harus K-pop, ya apapun sih. Terserah. Korea sih gue suka SHINee. Lo pasti nggak tahu. Iya. Ya gue menghormati. Iya. Shiny, oke. K-pop. Ini salah satu dari ini dia dari salah satu personil boyband yang terkenal banget, One Direction, suka nggak? One Direction itu boyband ya? Nah, kita menyebutnya boyband, tapi mereka kalau ditanya bilangnya nggak Kita tahu. band. Kita band gitu. Mohon maaf. Perkumpulan tuh berpati putih. Nah, itu perkumpulan tuh itu. Soalnya boyband itu kan identik dengan yang nari gitu kan, nari dan menyanyi. Iya. Nggak tahu sih, iya. Terlepas Ya dari udah itulah ya, pokoknya terlepas itu. dari apapun itu, ini stalker Harry Styles dipenjarakan setelah kirim 8.000 surat dalam sebulan. Ke rumahnya dia. Nah, seperti saya belum baca. Iya betul, ke rumahnya. Wah. Sebulan 8.000. Lo pernah nggak ketemu fans yang freak kayak gini? Untungnya nggak pernah sih. Untungnya nggak pernah. Se-freak-freaknya ya nggak sih, dia datengin ke setiap event doang. Tapi nggak pernah ada yang ngintilin sih untungnya. Oh, wow. Gini, lu tuh menghargai fans lo tuh, fan service ke fans lo tuh gimana berarti? Yang masih lo anggap acceptable? Tanda tangan oke dong? Tanda tangan oke. Maksudnya gue yang ngobrol aja as temen, as person. Iya. Oke, ini kita ada lagi satu berita nih. Kita ngomong mengenai pergaulan. Mungkin gue nggak tahu ya, asumsi orang kalau kita ngomong sama Rachel, asumsi orang kan mungkin pergaulan Rachel tuh nakal apa segala macam. Ini juga tentang pergaulan nih. Ini ada berita viral, selebgram Chandrika Cika ditangkap karena tersandung kasus narkoba. Waduh. Menurut lu gimana nih? Ini, lu ada opini tertentu nggak? Lumayan shock sih. Lumayan shock. Kenapa shock? Shock tapi nggak shock juga, gimana ya? Oh, ya. Shock tapi nggak shock juga. Ya itulah jawabannya. Shock. Shock tapi nggak shock. Ya iya, itu jawabannya. Nggak bisa digali lebih dalam. Mata Najwa juga nggak bisa itu. Kalau itu juga nggak bisa mata Najwa. Shock tapi nggak shock. Kalau gue mata Najwa minum juga gue. Tapi lo punya pegangan nggak sih dalam bergaul tuh, batasan-batasan apa yang lo nggak akan langgar gitu? Ini melanggar sih. Iya. Kelewat sih. Ya saya sebagai sesepuh Gitu. juga dalam Itu. senior juga gitu. Ya tapi seru banget ya ngobrol-ngobrol sama lo, apalagi karena selama ini kan gua rasa di podcast manapun sangat jarang e-girl seperti lo tuh dikasih tempat untuk nunjukin sisi dia as a human gitu. Sisi dia juga, dia punya hobi. Dia tuh bukan cuma sekedar objek gitu sebenarnya. Cita-cita lo dalam terdekat, jangka pendek lo apa sih, Rachel? Cita-cita? Iya. Gue tuh kan dulu nyanyi kan. Sekarang gue pengen nyanyi lagi. Belum, masih punya harapan? Belum, masih merasa? Masih ya. Gue sekarang, kemarin baru syuting MV gue. Wah, gokil. Lo join label atau memang ini indie? Lagunya lo yang bikin sendiri? Iya, jadi tuh produser gue yang dulu umur 14 tahun, itu kayak merasa bersalah gitu. Kayak produknya gagal. Oh. Gue juga
Ya gitu, tebus dosa sih bener sih. Tapi tentunya saat ini dengan konsep yang baru lagi. Konsep baru. Dengan selera musik lo apa sih? Gue penasaran deh. Top 3 lagu yang lagi lo dengerin sekarang. Mungkin gue bisa mencoba menggambarkan selera musik lo. Top 3 kalau gue ngambil buat musik gue referensi ya, gue Billie Eilish, Oh wow. Muse, Paramore. Oke. Paramore lagu yang paling lo suka apa? Apa ya? Thick School tahu nggak? Ya, oke. Iya. Gue pernah dengar tapi gue nggak tahu. Oke. Oh berarti lo cukup alternatif ya anaknya. Iya. Lo suka Billie Eilish. Billie Eilish kan yang agak nyebrang-nyebrang gitu kan. Dia bisa lagu dari yang kayak soundtracknya Barbie. Yang se-emosional itu sampai lagu yang random juga dia bisa kan. Kalau Muse Itu gue suka mereka cara nyanyinya sih. Iya, lo tau Laruku nggak? Tahu. Iya, itu ya kayak gitu. Gue suka apa ya, nada-nada yang menyayat. Oh, Iya. emang imo banget ya. Emo banget sih. Emang iya. imo banget ya. Emang lu Jadi suka bukan face gue itu, gue emang emo dari dulu. sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Iya. Melankolis. Dan nanti lagu indie ini genrenya apa? Alternatif eksperimental pop sih. Oh wow. Iya. Yang eksperimental musiknya kan, bukan Musiknya. lagunya kan? Musiknya. Musiknya, iya. Jadi nanti itu ada lagunya tuh ada rocknya, ada city popnya, ada elektronya. Launchingnya kapan kalau kita boleh tahu, Rachel? Semoga Juni. Semoga Juni. Berarti MV-nya udah selesai? Lagi editing sekarang. Oh, lagunya berapa lama bikinnya? Nah itu dari 2021. Oh wow. Gue tuh draft itu dari 2021, cuman itu dia, saya kan banyak ini ya, banyak ke drift, ke e-sport. Aduh cari duit dulu aja lah. Tapi lo merasa ini passion atau hobi atau apa? Musik ini lo merasa di ranah mana nih? Passion sih. Passion sih. Kayaknya soalnya dari dulu gue suka nyanyi kan. Oke. Gue suka nyanyi. Ya udah mimpi aja sih. Mimpi. Di benchmark mana lo merasa ini udah berhasil? Tolak ukur kesuksesan lo di mana? Di musik gue ini. Iya, musik yang ini udah berhasil. Apakah 100.000 view di YouTube? 200.000 Masalahnya view? gue nggak tahu lagi. Iya. Aduh gue ini tuh kayak mulai dari nol lagi sih. Iya. Ya tapi menurut gue dicoba aja lah. Dicoba kan. Kita nggak pernah tahu nggak kan. pernah tahu. Iya. Kemungkinannya kan cuma 2, berhasil atau enggak gitu. Iya. Dan ya memang betul. Benar. Cuma 2. Benar. Dan maksud gue nggak berhasil itu ya bagian dari hidup itu sendiri juga kan. Maksud gue juga kalau nggak berhasil ya lu masih punya komunitas drifting kan. Ya paling nanti malam-malam lu tiba-tiba itu Rachel kenapa? Yang denger cuma 10.000 gitu. Misalnya kita kan nggak tahu. Itu dia. Terakhir nih, kalau lo dikasih kesempatan untuk melakukan apa yang dianggap dosa, tapi lo nggak akan dapat konsekuensinya, lo nggak akan ditangkap, nggak akan dijerat hukum, apa yang pengen lo lakukan? Wah, apa yang dianggap dosa? Yang dianggap orang-orang dosa. Kalau lo bisa ngelakuinnya tanpa kena konsekuensi ya, entah ditangkap atau apa, lo pengen ngapain? Apa menikah dengan koruptor gitu gimana? Enak loh, enak loh. Nikah dengan koruptor tuh nikah di Disneyland enak loh. Iya sih. Tapi ya juga sih. Tapi kamu nanya, kalau cowok lo tajir tapi koruptor lo gas nggak? Nah, misalnya cowok nih. Lo udah kenal, udah nyaman nih, lo udah nyaman. Terus tiba-tiba cowok lo ngomong, sayang aku mau ngomong sesuatu jujur nih, apa? Aku koruptor gitu. Sulit sih itu. Nah, Sulit sih. Apakah lo, kayaknya enggak deh gitu, atau apa? Sih gue tuh juga masalahnya bingung sih. Kalau sekarang di state gue yang umur 24 ini kan gue masih labil ya. Kan masih melewatkan banyak red flag. Asalkan dia baik tidak main cewek ke gue tuh kayak Udah cukup buat lo? itu dia. Waduh. Nggak tahu memang gue lagi bodoh aja sekarang kan. Makanya gue mau stay single aja biar nggak kebodohannya berlanjut gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut gue kan proses kan. Betul. Berarti memang lo tuh, aduh gila ya. Menurut gue terlaknatlah pria-pria yang menyia-nyiakan mbak-mbak yang di samping saya ini. Karena menurut gue dia orangnya baik. Dia aslinya orangnya baik. Kalau ada pria yang menyia-nyiakan sih menurut gue ya mungkin bukan jodoh lo aja kali ya. Mungkin bukan jodoh. Gue yakin pelajaran aja. Gue bukan orang yang religius, tapi gue percaya kalau alam semesta menutup satu pintu, bisa jadi dia membuka pintu yang lainnya. Betul, itu dia. Siapa tahu pintu yang lainnya lebih bagus buat lo kan? Betul, itu dia. Iya.
Oke, kalau gitu Rachel, thank you banget udah menyisihkan waktunya untuk sini. Tadi gue denger dari manajernya katanya dia sudah meng-cancel 4 event drifting untuk datang ke sini. Gimik dari mana ini? Ini durasinya berapa lama? 1 jam lebih. Itu udah bisa 70. Ya, gimana? Ada temen cowoknya nih. Wah, itu dia. Wah, saya lebih semangat tuh kalau Rachel, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Pokoknya sukses terus buat Rachel dan selalu doa yang baik-baik dari kita semua untuk Rachel. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Thank you. Bye.